Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menanggapi pidato dari bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Milad ke-21 tahun PKS kemarin. Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyebutkan beberapa angka, salah satunya yaitu pembangunan jalan tol non berbayar yang berhasil dibangun oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, yaitu sebanyak 144.000 kilometer. Ini merupakan prestasi menurut Anies Baswedan karena jalan 144.000 kilometer ini jauh berbanding dengan jalan yang berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama 9 tahun yang menurut Anies Baswedan hanya 19.000 kilometer. Ini menjadi sorotan dari mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, di mana pria yang kerap disapa Tuan Guru Bajang ini mengatakan seharusnya Anies Baswedan memaparkan data yang tidak setengah-setengah alias harus data utuh. Menurutnya, jika dikomparasikan atau dikumpulkan data jalan yang telah berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya 9 tahun sudah melebihi dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh SBY yang hanya 144.000 kilometer. Di sini Tuan Guru Bajang menyebutkan dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, TGB menyebutkan ada 316.000 kilometer jalan desa yang telah dibangun Presiden Joko Widodo. Belum lagi jalan nasional, kabupaten, dan kota, sehingga jika ditotalkan maka ada 314.000. Maksud saya ada 340.000, betul, ada 340.000 kilometer jalan non berbayar yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun kepemimpinannya. Ini merupakan terdiri dari jalan nasional, jalan kabupaten kota, hingga jalan desa. Belum lagi TGB juga menyebutkan atau membeberkan sejumlah infrastruktur lain yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi, yaitu 42.000 posyandu, 500.000 unit air bersih, hingga 1,5 juta meter jembatan di desa-desa seluruh Indonesia. Sehingga jikapun dibandingkan dengan pembangunan jalan non berbayar yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya sangat jauh berbeda. Di kesempatan video yang berdurasi 4 menit 9 detik ini, Tuan Guru Bajang juga menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan karena sudah membawa pesta demokrasi ini menjadi konstelasi yang berupa gagasan. Namun ia memberikan catatan besar di sini, seharusnya Anies Baswedan memberikan data yang fair, data yang valid, dan juga data yang tidak setengah-setengah sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah di publik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan isi di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Atina. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi.
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat dihujani kritikan oleh Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di sisi lain ternyata 70,1% publik mengakui puas terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf. Dikutip dari tribunmedan.com pada Senin 22 Mei, survei kepuasan publik itu merupakan jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, sedangkan margin of error lebih kurang 2,83%. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf berada di angka 70,1%. Angka tersebut naik 0,8% bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari tahun ini. Kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial. Sebanyak 78% responden yang menyatakan puas. Persentase itu naik 0,7% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1% menjadi 59%. Kemudian di sektor perekonomian naik pula dari 53,5% menjadi 59,5%. Diungkapkan pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun ada 5 persoalan yang dinilai cenderung menurun. Di antaranya menjamin warga bebas berpendapat dari 71% ke 70,5%. Lalu mengembangkan budaya gotong royong dari 76% ke 74%. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat dari 80,1% ke 79,4%. Lalu kualitas pendidikan dari 76% ke 74,2%. Selanjutnya memeratakan pembangunan antar wilayah dari 65,4% ke 64,4%. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik infrastruktur mulai dari jalan tol dan jalan biasa yang rusak. Selain itu, merosotnya penegakan hukum hingga sulitnya lapangan pekerjaan juga dikritik. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa ada. Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau TGP Muhammad Zainul Majdi menyoroti pidato Anies Baswedan, yakni perihal Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun respons tersebut diposting melalui akun TikTok DPW Perindo NTP pada Sabtu 20 Mei 2023. Dilansir dari tribunlombok.com, Muhammad Zainul Majdi menyatakan pidato pembandingan yang disampaikan Anies Baswedan cukup menarik. Bahkan usai mendengarkan pidato tersebut, Muhammad Zainul Majdi memiliki satu catatan penting, yakni menurutnya dalam pidato tersebut Anies Baswedan tak menyatakan data jalan desa yang dibangun secara utuh di era Jokowi. Menurut TGB, selama 9 tahun memimpin hingga akhir 2022, Jokowi sudah membangun lebih dari 316.000 km jalan desa. Dengan adanya hal tersebut mampu mempercepat aktivitas ekonomi dan memperbesar kemakmuran di setiap desa, yakni semua yang diproduksi warga desa dapat diakses dengan mudah dan memiliki sarana logistik yang baik. Lantas, dengan adanya beragam infrastruktur di tingkat desa selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi, turut menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Atas hal tersebut, Muhammad Zainul Majdi meminta kepada Anies Baswedan agar menyampaikan data secara keseluruhan. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya
adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Anies Baswedan akan dilaporkan ke Mabes Polri oleh relawan Ganjar pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP GP Center Thomas Junianto. Thomas menambahkan pelaporan itu dilakukan terkait statement Anies di acara PKS beberapa waktu lalu. Menurutnya, statement Anies dalam acara tersebut tidak valid. Dikutip dari tribunjakarta.com Selasa 23 Mei 2023, Thomas kemudian menjabarkan hal tersebut. Pernyataan yang disebutnya tak valid yakni mengenai pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong dalam berita bohong. Kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan Dalam sambutannya kala itu, ketiganya kompak memberi kritikan pedas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Adapun kritik yang disampaikan ketiga tokoh tersebut terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat hingga penegakan hukum demokrasi tanah air. Dalam sambutan pertamanya, Anies Baswedan langsung menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi lebih sedikit dibandingkan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Anies mengakui pembangunan jalan tol Jokowi merupakan terpanjang apabila dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Namun pihaknya menyatakan bahwa jalan tol yang dibangun Jokowi merupakan jalan berbayar. Lantaran kondisi tersebut, Anies Baswedan menyebut SBY lebih unggul 7 kali lipat dibanding Jokowi. Hal senada juga disampaikan Yusuf Kala, yakni ia menyatakan pembangunan jalan tol yang dibangun Jokowi hanya untuk masyarakat yang memiliki uang. Lantas hal tersebut dinilainya sebagai ketidakadilan bagi rakyat. Berbeda dengan keduanya, AHY kala itu justru menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya kian merosot tajam. Selain itu, AHY juga menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot. Bahkan pihaknya menyatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam. Lantas pihaknya menyatakan semestinya permasalahan tersebut tak terjadi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut
melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih. PKS kemarin dalam pidatonya Anies Baswedan menyebutkan beberapa angka, salah satunya yaitu pembangunan jalan tol non berbayar yang berhasil dibangun oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, yaitu sebanyak 144.000 kilometer. Ini merupakan prestasi menurut Anies Baswedan karena jalan 144.000 kilometer ini jauh berbanding dengan jalan yang berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama 9 tahun yang menurut Anies Baswedan hanya 19.000 kilometer. Ini menjadi sorotan dari mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, di mana pria yang kerap disapa Tuan Guru Bajang ini mengatakan seharusnya Anies Baswedan memaparkan data yang tidak setengah-setengah, alias harus data utuh. Menurutnya, jika dikomparasikan atau dikumpulkan data jalan yang telah berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya 9 tahun sudah melebihi dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh SBY yang hanya 144.000 kilometer. Di sini Tuan Guru Bajang menyebutkan dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, TGB menyebutkan ada 316.000 kilometer jalan desa yang telah dibangun Presiden Joko Widodo. Belum lagi jalan nasional, kabupaten, dan kota, sehingga jika ditotalkan maka ada 314.000. Maksud saya ada 340.000, betul, ada 340.000 kilometer jalan non berbayar yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun kepemimpinannya. Ini merupakan terdiri dari jalan nasional, jalan kabupaten kota, hingga jalan desa. Belum lagi TGB juga menyebutkan atau membeberkan sejumlah infrastruktur lain yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi, yaitu 42.000 posyandu, 500.000 unit air bersih, hingga 0,5 juta meter jembatan di desa-desa seluruh Indonesia.
Sehingga jikapun dibandingkan dengan pembangunan jalan non berbayar yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya sangat jauh berbeda. Di kesempatan video yang berdurasi 4 menit 9 detik ini, Tuan Guru Bajang juga menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan karena sudah membawa pesta demokrasi ini menjadi konstelasi yang berupa gagasan. Namun ia memberikan catatan besar di sini, seharusnya Anies Baswedan memberikan data yang fair, data yang valid, dan juga data yang tidak setengah-setengah sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah di publik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan isi di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Atina. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat dihujani kritikan oleh Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di sisi lain ternyata 70,1% publik mengakui puas terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf. Dikutip dari tribunmedan.com pada Senin 22 Mei, survei kepuasan publik itu merupakan jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, sedangkan margin of error lebih kurang 2,83%. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf berada di angka 70,1%. Angka tersebut naik 0,8% bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari tahun ini. Kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial. Sebanyak 78% responden yang menyatakan puas. Persentase itu naik 0,7% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1% menjadi 59%. Kemudian di sektor perekonomian naik pula dari 53,5% menjadi 59,5%. Diungkapkan pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun ada 5 persoalan yang dinilai cenderung menurun. Di antaranya menjamin warga bebas berpendapat dari 71% ke 70,5%. Lalu mengembangkan budaya gotong royong dari 76% ke 74%. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat dari 80,1% ke 79,4%. Lalu kualitas pendidikan dari 76% ke 74,2%. Selanjutnya memeratakan pembangunan antar wilayah dari 65,4% ke 64,4%.
Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik infrastruktur mulai dari jalan tol dan jalan biasa yang rusak. Selain itu, merosotnya penegakan hukum hingga sulitnya lapangan pekerjaan juga dikritik. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa ada. Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau TGP Muhammad Zainul Majdi menyoroti pidato Anies Baswedan, yakni perihal Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun respons tersebut diposting melalui akun TikTok DPW Perindo NTP pada Sabtu 20 Mei 2023. Dilansir dari tribunlombok.com, Muhammad Zainul Majdi menyatakan pidato pembandingan yang disampaikan Anies Baswedan cukup menarik. Bahkan usai mendengarkan pidato tersebut, Muhammad Zainul Majdi memiliki satu catatan penting, yakni menurutnya dalam pidato tersebut Anies Baswedan tak menyatakan data jalan desa yang dibangun secara utuh di era Jokowi. Menurut TGB, selama 9 tahun memimpin hingga akhir 2022, Jokowi sudah membangun lebih dari 316.000 km jalan desa. Dengan adanya hal tersebut mampu mempercepat aktivitas ekonomi dan memperbesar kemakmuran di setiap desa, yakni semua yang diproduksi warga desa dapat diakses dengan mudah dan memiliki sarana logistik yang baik. Lantas, dengan adanya beragam infrastruktur di tingkat desa selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi, turut menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Atas hal tersebut, Muhammad Zainul Majdi meminta kepada Anies Baswedan agar menyampaikan data secara keseluruhan. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Anies Baswedan akan dilaporkan ke Mabes Polri oleh relawan Ganjar pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP GP Center Thomas Junianto. Thomas menambahkan pelaporan itu dilakukan terkait statement Anies di acara PKS beberapa waktu lalu. Menurutnya, statement Anies dalam acara tersebut tidak valid. Dikutip dari tribunjakarta.com Selasa 23 Mei 2023, Thomas kemudian menjabarkan hal tersebut. Pernyataan yang disebutnya tak valid yakni mengenai pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong dalam berita bohong. Kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat.
Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY turut memberikan sambutan dalam gelaran Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Dalam sambutannya kala itu, ketiganya kompak memberi kritikan pedas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Adapun kritik yang disampaikan ketiga tokoh tersebut terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat hingga penegakan hukum demokrasi tanah air. Dalam sambutan pertamanya, Anies Baswedan langsung menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi lebih sedikit dibandingkan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Anies mengakui pembangunan jalan tol Jokowi merupakan terpanjang apabila dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Namun pihaknya menyatakan bahwa jalan tol yang dibangun Jokowi merupakan jalan berbayar. Lantaran kondisi tersebut, Anies Baswedan menyebut SBY lebih unggul 7 kali lipat dibanding Jokowi. Hal senada juga disampaikan Yusuf Kala, yakni ia menyatakan pembangunan jalan tol yang dibangun Jokowi hanya untuk masyarakat yang memiliki uang. Lantas hal tersebut dinilainya sebagai ketidakadilan bagi rakyat. Berbeda dengan keduanya, AHY kala itu justru menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya kian merosot tajam. Selain itu, AHY juga menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot. Bahkan pihaknya menyatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam. Lantas pihaknya menyatakan semestinya permasalahan tersebut tak terjadi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa,
ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu, ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia menyimak pidato Anies Baswedan yang disampaikan pada acara Milad ke-21 PKS Sabtu 20 Mei 2023. Menurut TGB, isi pidato yang disampaikan tersebut menarik karena mengkomparasikan pembangunan jalan tidak berbayar di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami wartawan Tribun Lombok, Atina, yang kini telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Atina untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat sore. Anies Baswedan dari mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, di mana pria yang kerap disapa Tuan Guru Bajang ini mengatakan seharusnya Anies Baswedan memaparkan data yang tidak setengah-setengah, alias harus data utuh. Menurutnya, jika dikomparasikan atau dikumpulkan data jalan yang telah berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya 9 tahun sudah melebihi dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh SBY yang hanya 144.000 kilometer. Di sini Tuan Guru Bajang menyebutkan dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, TGB menyebutkan ada 316.000 kilometer jalan desa yang telah dibangun Presiden Joko Widodo. Belum lagi jalan nasional, kabupaten, dan kota, sehingga jika ditotalkan maka ada 314.000. Maksud saya ada 340.000, betul, ada 340.000 kilometer jalan non berbayar yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun kepemimpinannya. Ini merupakan terdiri dari jalan nasional, jalan kabupaten kota, hingga jalan desa. Belum lagi TGB juga menyebutkan atau membeberkan sejumlah infrastruktur lain yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi, yaitu 42.000 posyandu, 500.000 unit air bersih, hingga 500.000 meter jembatan di desa-desa seluruh Indonesia. Sehingga jikapun dibandingkan dengan pembangunan jalan non berbayar yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya sangat jauh berbeda. Di kesempatan video yang berdurasi 4 menit 9 detik ini, Tuan Guru Bajang juga menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan karena sudah membawa pesta demokrasi ini menjadi konstelasi yang berupa gagasan. Namun ia memberikan catatan besar di sini, seharusnya Anies Baswedan memberikan data yang fair, data yang valid, dan juga data yang tidak setengah-setengah sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah di publik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Yesi di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Atina. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000
jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat dihujani kritikan oleh Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di sisi lain ternyata 70,1% publik mengakui puas terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf. Dikutip dari tribunmedan.com pada Senin 22 Mei, survei kepuasan publik itu merupakan jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, sedangkan margin of error lebih kurang 2,83%. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf berada di angka 70,1%. Angka tersebut naik 0,8% bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari tahun ini. Kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial. Sebanyak 78% responden yang menyatakan puas. Persentase itu naik 0,7% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1% menjadi 59%. Kemudian di sektor perekonomian naik pula dari 53,5% menjadi 59,5%. Diungkapkan pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun ada 5 persoalan yang dinilai cenderung menurun. Di antaranya menjamin warga bebas berpendapat dari 71% ke 70,5%. Lalu mengembangkan budaya gotong royong dari 76% ke 74%. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat dari 80,1% ke 79,4%. Lalu kualitas pendidikan dari 76% ke 74,2%. Selanjutnya memeratakan pembangunan antar wilayah dari 65,4% ke 64,4%. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik infrastruktur mulai dari jalan tol dan jalan biasa yang rusak. Selain itu, merosotnya penegakan hukum hingga sulitnya lapangan pekerjaan juga dikritik. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa ada. Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau TGP Muhammad Zainul Majdi menyoroti pidato Anies Baswedan, yakni perihal Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun respons tersebut diposting melalui akun TikTok DPW Perindo NTP pada Sabtu 20 Mei 2023. Dilansir dari tribunlombok.com, Muhammad Zainul Majdi menyatakan pidato pembandingan yang disampaikan Anies Baswedan cukup menarik. Bahkan usai mendengarkan pidato tersebut, Muhammad Zainul Majdi memiliki satu catatan penting, yakni menurutnya dalam pidato tersebut Anies Baswedan tak menyatakan data jalan desa yang dibangun secara utuh di era Jokowi. Menurut TGB, selama 9 tahun memimpin hingga akhir 2022, Jokowi sudah membangun lebih dari 316.000 km jalan desa. Dengan adanya hal tersebut mampu mempercepat aktivitas ekonomi dan memperbesar kemakmuran di setiap desa, yakni semua yang diproduksi warga desa dapat diakses dengan mudah dan memiliki sarana logistik yang baik.
Lantas, dengan adanya beragam infrastruktur di tingkat desa selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi, turut menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Atas hal tersebut, Muhammad Zainul Majdi meminta kepada Anies Baswedan agar menyampaikan data secara keseluruhan. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Anies Baswedan akan dilaporkan ke Mabes Polri oleh relawan Ganjar pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP GP Center Thomas Junianto. Thomas menambahkan pelaporan itu dilakukan terkait statement Anies di acara PKS beberapa waktu lalu. Menurutnya, statement Anies dalam acara tersebut tidak valid. Dikutip dari tribunjakarta.com Selasa 23 Mei 2023, Thomas kemudian menjabarkan hal tersebut. Pernyataan yang disebutnya tak valid yakni mengenai pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong dalam berita bohong. Kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY turut memberikan sambutan dalam gelaran milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Dalam sambutannya kala itu, ketiganya kompak memberi kritikan pedas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Adapun kritik yang disampaikan ketiga tokoh tersebut terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat hingga penegakan hukum demokrasi tanah air. Dalam sambutan pertamanya, Anies Baswedan langsung menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi lebih sedikit dibandingkan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Anies mengakui pembangunan jalan tol Jokowi merupakan terpanjang apabila dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Namun pihaknya menyatakan bahwa jalan tol yang dibangun Jokowi merupakan jalan berbayar.
Lantaran kondisi tersebut, Anies Baswedan menyebut SBY lebih unggul 7 kali lipat dibanding Jokowi. Hal senada juga disampaikan Yusuf Kala, yakni ia menyatakan pembangunan jalan tol yang dibangun Jokowi hanya untuk masyarakat yang memiliki uang. Lantas hal tersebut dinilainya sebagai ketidakadilan bagi rakyat. Berbeda dengan keduanya, AHY kala itu justru menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya kian merosot tajam. Selain itu, AHY juga menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot. Bahkan pihaknya menyatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam. Lantas pihaknya menyatakan semestinya permasalahan tersebut tak terjadi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa ini ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu, ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh. Jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ia menyimak pidato Anies Baswedan yang disampaikan pada acara Milad ke-21 PKS Sabtu 20 Mei 2023. Menurut TGB, isi pidato yang disampaikan tersebut menarik karena mengkomparasikan pembangunan jalan tidak berbayar di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami wartawan Tribun Lombok, Atina, yang kini. Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Mataram, di mana Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menanggapi pidato dari bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Milad ke-21 tahun PKS kemarin. Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyebutkan beberapa angka, salah satunya yaitu pembangunan jalan tol non berbayar yang berhasil dibangun oleh pemerintahan Susilo Bambang kilometer. Ini merupakan prestasi menurut Anies Baswedan karena jalan 144.000 kilometer ini jauh berbanding dengan jalan yang berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama 9 tahun yang menurut Anies Baswedan hanya 19.000 kilometer. Ini menjadi sorotan dari mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, di mana pria yang kerap disapa Tuan Guru Bajang ini mengatakan seharusnya Anies Baswedan memaparkan data yang tidak setengah-setengah alias harus data utuh. Menurutnya, jika dikomparasikan atau dikumpulkan data jalan yang telah berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya 9 tahun sudah melebihi dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh SBY yang hanya 144.000 kilometer. Di sini Tuan Guru Bajang menyebutkan dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, TGB menyebutkan ada 316.000 kilometer jalan desa yang telah dibangun Presiden Joko Widodo. Belum lagi jalan nasional, kabupaten, dan kota, sehingga jika ditotalkan ada 340.000, betul, ada 340.000 kilometer jalan non berbayar yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun kepemimpinannya. Ini merupakan terdiri dari jalan nasional, jalan kabupaten kota, hingga jalan desa. Belum lagi TGB juga menyebutkan atau membeberkan sejumlah infrastruktur lain yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi, yaitu 42.000 posyandu, 500.000 unit air bersih, hingga 1,5 juta meter jembatan di desa-desa seluruh Indonesia. Sehingga jikapun dibandingkan dengan pembangunan jalan non berbayar yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya sangat jauh berbeda. Di kesempatan video yang berdurasi 4 menit 9 detik ini, Tuan Guru Bajang juga menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan karena sudah membawa pesta demokrasi ini menjadi konstelasi yang berupa gagasan. Namun ia memberikan catatan besar di sini, seharusnya Anies Baswedan memberikan data yang fair, data yang valid, dan juga data yang tidak setengah-setengah sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah di publik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Yesi di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya, Atina. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi.
Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat dihujani kritikan oleh Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di sisi lain ternyata 70,1% publik mengakui puas terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf. Dikutip dari tribunmedan.com pada Senin 22 Mei, survei kepuasan publik itu merupakan jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, sedangkan margin of error lebih kurang 2,83%. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf berada di angka 70,1%. Angka tersebut naik 0,8% bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari tahun ini. Kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial. Sebanyak 78% responden yang menyatakan puas. Persentase itu naik 0,7% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1% menjadi 59%. Kemudian di sektor perekonomian naik pula dari 53,5% menjadi 59,5%. Diungkapkan pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun ada 5 persoalan yang dinilai cenderung menurun. Di antaranya menjamin warga bebas berpendapat dari 71% ke 70,5%. Lalu mengembangkan budaya gotong royong dari 76% ke 74%. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat dari 80,1% ke 79,4%. Lalu kualitas pendidikan dari 76% ke 74,2%. Selanjutnya memeratakan pembangunan antar wilayah dari 65,4% ke 64,4%. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan, Yusuf Kala, dan Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik infrastruktur mulai dari jalan tol dan jalan biasa yang rusak. Selain itu, merosotnya penegakan hukum hingga sulitnya lapangan pekerjaan juga dikritik. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa ada. Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau TGP Muhammad Zainul Majdi menyoroti pidato Anies Baswedan, yakni perihal Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun respons tersebut diposting melalui akun TikTok DPW Perindo NTP pada Sabtu 20 Mei 2023. Dilansir dari tribunlombok.com, Muhammad Zainul Majdi menyatakan pidato pembandingan yang disampaikan Anies Baswedan cukup menarik. Bahkan usai mendengarkan pidato tersebut, Muhammad Zainul Majdi memiliki satu catatan penting, yakni menurutnya dalam pidato tersebut Anies Baswedan tak menyatakan data jalan desa yang dibangun secara utuh di era Jokowi. Menurut TGB, selama 9 tahun memimpin hingga akhir 2022, Jokowi sudah membangun lebih dari 316.000 km jalan desa. Dengan adanya hal tersebut mampu mempercepat aktivitas ekonomi dan memperbesar kemakmuran di setiap desa, yakni semua yang diproduksi warga desa dapat diakses dengan mudah dan memiliki sarana logistik yang baik. Lantas, dengan adanya beragam infrastruktur di tingkat desa selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi, turut menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Atas hal tersebut, Muhammad Zainul Majdi meminta kepada Anies Baswedan agar menyampaikan